I will say no. Kok kamu para oknum nakal banget? Ayo siapa yang dari kemarinan deh kayaknya tuh di TikTok lagi viral. Nggak. Jadi gue bukan mau bahas lagu Buaya Darat, bukan. Kalian ada yang ngeliat trendingan video ini gak sih gitu kan? Awalnya gue ngeliat sih video yang ini dulu gitu, kaget ya kan. Beliau memang dosen di fakultas gue dulu, cuma ya gue nggak ketemu karena kan beda jurusan gitu ya. Terus gue penasaran nih gitu, gue tonton sampai habis gitu kan. Ya di beberin fakta lah katanya. Oh nih di WhatsApp banyak yang cerita, wah gue harus bayar karantina nih sekian juta gitu kan, sampai kayak dapet deh satu motor gitu ya. Terus tiba-tiba memang ya jadi kayak timbul kecurigaan nih, mungkin nggak ya ini tuh ada akal-akalan oknum atau si ini bikin peraturan tapi nggak bener lalu kerjasama sama yang lain apalah kayak gitu. Nah terus ya kan, gue cari lagi nih, ada gak sih yang cerita juga yang bikin konten mengenai topik-topik beginian. Muncullah si video kedua ya kan. Nah nyata video kedua ini datang dari seseorang yang memang profesinya itu jadi salah satu staff lah yang bekerja di Kemenlu itu. Terus ya gue tonton juga kan sampai akhir. Gue sih di sini mau kayak kasih pandangan nih dari gue aja. Anggaplah gue orang awam ya kan, gue bukan pemerintahan, gue juga nggak kerja PNS gitu ya, gue juga bukan dosen apalah, bukan. Nih ada beberapa hal yang bagi gue itu wajar dan nggak wajar juga. Yang pertama, bagi gue itu wajar kalau yang ditunjuk itu adalah hotel-hotel bintang 5, bintang 4. Kenapa? Kan udah dari awal April gue tuh work from Bali kan, nomadin pindah gitu. Terus saya sempat nyobain beberapa hotel dari yang biasa-biasa sampai yang bintang tinggi dengan berbagai macam jaringan hotel internasional ya. Ada ya Marriott lah, Accor lah, segala macem-macem lah gitu kan. Nah bagi gue wajar itu karena yang namanya hotel bintang 4 gitu ya, itu pasti secara SQM itu dia punya luasnya emang gede gitu kan. Coba bayangin ketika lo nggak boleh keluar, ini tuh bukan nginep di hotel yang gue nginep di hotel, gue pengen foto, gue pengen berenang, ini kagak, nggak bisa. Namanya karantina kan lo ngendem aja tuh di dalam kamar ya. Nah kalau nih ditempatin di hotel yang biasa banget gitu kan, pasti lo bosen. Yang tinggal di hotel bagus aja bisa bosen. Kemarin gue sempet ngerasain itu, kayak aduh gue sendirian ya, temennya ya TV gitu ya, handphone ya, si TikTok lah dengan lagu-lagu viral apalah gitu kan. Lalu si hotel bintang 5 ini kan atau bintang 4 dia punya fasilitas juga banyak lah gitu kan. Kemungkinan yang namanya staff itu kan kayak selalu ada lah. Kalau tahu si orang ini kan tadi di karantina kan nggak boleh keluar ya, kita nggak tahu lah dia butuh apa, tapi nggak mungkin dong dia keluar ke resepsionis kan, kagak mungkin. Makanya ya telepon aja atau room service atau apalah, mungkin tuh kayaknya bisa lah gitu kan, dibandingkan kalau di hotel yang bintangnya agak kecil gitu ya. Gue bukan yang mendiskreditkan sih gitu kan, tapi yang nggak wajar gitu ya, ya ketika nih kan takutnya orang yang pulang ke Indo, aduh ini gue ngegebrak meja dikit, itu kan nggak semuanya orang kaya gitu kan. Lah iya, kalau dia punya duit di debit card atau mobile banking atau apanya, dia bisa langsung bayar. Atau kalau dia kagak punya duit bisa kontak ke keluarganya minta transferin atau bayarin kan. Nah itu soal biaya atau apa. Nah kan di video yang pertama tadi itu kalian tonton deh, saya di bawahnya tuh ada subtitlenya gitu kan, jadi jelas yang tertulis
itu aja ada orang kaya gitu kan, yang katanya sih pas dia nyampe tuh ya kelihatan lah mungkin nih orang berduit gitu kan, makanya disuruh karantinanya di hotel yang bagus lah. Dia aja komplain, masa dalam hati aduh mahal banget, atau emang gua nggak bisa ya dapet yang gratis atau di rumah aja segala macem kan. Lah itu aja yang punya duit aja mikir ya kan, apalagi ya maaf yang kagak punya duit gitu. Terus wajarnya juga nih ya, kayak sekarang nih video ini di take, gue lagi ada di 4 Points Ungasan, dia jaringannya Marriott kan, ini bintang 4. Emang hotel-hotel bagus itu sekarang lagi pada jatuh gitu kan, tapi ingat sejatuh-jatuhnya ya tetap ada harganya coy gitu loh. Kalian cari deh yang namanya Hyatt, lalu apalagi tuh ya Sheraton kah, ya Melia segala macem lah yang bintang 5, Shangri-La kan ada tuh di mention kan di video itu. Coba aja iseng cari berapa sih semalamnya gitu kan. Kalau sekarang itu pasti kalau bintang 5 ya itu kayak 800, mungkin ada lah pintar-pintar dikit kalian cari. Tapi kata-katanya pasti sejutaan, kayak 1 koma, itu yang paling basic gitu kan. Lah kayak hotel ini aja dia 500 atau kurang-kurang dikit lah gitu. Makanya pas tadi di video pertama dibilang harganya itu 2 minggu adalah sekian gitu, ya seketika sih gue langsung main ngitung aja di otak, 16,5 juta 2 minggu, berarti kan dibagi 14, ya bagi gue sih itu masih agak wajar gitu, karena ya satu malamnya kan berarti sejutaan dong, kayak 1,1 lah paling gitu ya. Nah yang namanya karantina tadi apa, kan kagak boleh keluar, berarti udah include dengan lunch kah, lalu makan malam atau snack lah segala macem gitu. Nah terus gue juga ada rekan lah, dia orang Malaysia, dia waktu itu habis dari luar negeri juga pulang dong ke negaranya kan, berarti warga negara ya Malaysianya kayak kita lah tadi, orang Indo dari mana dia pulang gitu kan. Nah itu juga dapatnya di hotel bintang 4 kalau nggak salah deh, tapi jaringannya Hilton gitu. Terus ada juga teman-temannya ya pokoknya heboh lah ya kan, yang pas pulang-pulang kan dari airport langsung ya dibawa kan naik mobil naik bus gitu kan, nih lo ditempatin di hotel ini ya, ada macem-macem yang ditaruh di Millennium kah, yang ditaruh di mana gitu ya. Kalau dicari di Agoda ya memang harganya juga mahal gitu ya. Setelah gue nonton di video yang pertama, itu kan di-mention berkali-kali gitu ya. Oh ini nih saya tiba-tiba dibawa ke Hariston lah segala macem. Nah gue ngeliat deh cari kan di Google, apaan sih nih hotel? Karena jujur gue walaupun tinggal di Jakarta ya Depok dan sekitarnya gitu, gue kayak emang ada ya hotel kayak gitu, gue gak pernah dengar lah intinya. Terus gue cari ya superiornya di bawah 30 SQM, ya di mata gue sih agak kurang lah intinya. Ngeliat deh reviewnya kan, mau orang Indo pakai bahasa Inggris, Indo pakai bahasa Indo seitu gitu kan, atau dari mukanya, dari kan kelihatan kan yang ngasih review siapa gitu. Atau namanya tuh agak mungkin keturunan Arab atau bener-bener warga negara asing lah. Pokoknya kalian baca sendiri, intinya gue sih kaget gitu ya. Mereka, wah nih gue kagak sakit dibilang sakit, gue nggak bisa pulang ke rumah dengan alasan yang nggak jelas lah segala macem gitu kan. Wah ini scam, wah ini apa, pada ngomel aja sampai wah anak saya nih dipindahin apalah, mungkin ibunya kali gitu ya nggak terima. Ya bagi siapa dah ini yang ngelihat video ini atau video lain, atau jangan-jangan di WhatsApp-nya juga nyebah kayak gitu tuh, dan punya link ke pihak yang berwajib sih, kalau kata gue nih harus segera ditindak, disidak, ditanya gitu kan. Jangan sampai terulang lagi dong ke depannya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Wajar kalau yang namanya lo habis dari luar nih terus dicek gitu kan, karena kita takut ya di negara awalnya gitu kan, asalnya lo tuh kan balik cuk gitu ya, datang ke Indo, apa iya nih steril, nggak bawa virus atau nggak sakit, atau kayaknya ada indikasi apa bagaimana lah gitu. Tapi yang bikin nggak wajar gitu ya di mata gue adalah kalau benar nih ya, makanya dengan pembuatan video ini gue tuh pengen
gitu ya, buat kalian yang bener-bener dari luar negeri tuh ngomong gitu ya, coba speak up gitu loh. Jadi benar nggak sih nih kenyataan di lapangan gitu ya, oh lo mau nggak mau harus bayar sekian, lalu apalagi tuh kalau nggak mau ikut langsung tak dilaporin atau apalah gitu kan, terus giliran lo ngegetak baru boleh PCR ulang atau apa, makanya ngomong gitu loh, coba cerita gitu kan. Jadi bener gak sih nih yang berita atau info-info yang menyebar di WhatsApp gitu kan. Nah, nggak wajarnya apa? Ya gue sih agak kaget gitu, sama mikir jadi agak apa ya, suuzon gitu gak sih, jadi apa iye gitu kan, apa benar gitu. Masa giliran saya nggak mau, kok ini nanti saya laporin ke media, saya bikin YouTube, saya bikin Insta Story, saya ngapain gini-gini, kok pokoknya saya harus PCR ulang atau apalah segala macem gitu kan, baru deh lo boleh PCR ulang. Dan atau pas mungkin deal-dealan awal itu, misalnya ngomel-ngomel awal lu nggak dikasih, ya udah deh kayak yang dicerita itu kan, pas udah nginep beberapa hari, kontak segala macem, tuh sayangnya bisa kan datang polisi buat ngecek, gue negatif kan katanya gitu kan di ceritanya gitu loh. Kalau sampai begitu asli sih, itu nggak wajar banget, kayak mainan banget gitu loh. Ya nggak tau lah salah si pihak mana gitu kan. Agak males sih gue sebenarnya ngomong oknum, kayak kata oknum tuh terlalu banyak yang kita nggak bisa bilang oh ini selalu pemerintah atau ini selalu orang yang harusnya memberikan keadilan, atau ini nih swasta lah atau pengusaha lah segala macem gitu kan. Kalau sampai benar gitu kan, yang tadi lu negatif tahu jadi positif atau nggak boleh buat ngecek ulang, ya itu yang nggak wajarnya di situ. Oke deh, udah selesai videonya. Jadi kalau dari gue sih cuma 2 itu aja gitu. Yang pertama tadi apa? Wajar kalau yang namanya lo karantina di hotel mahal, hotel bintang tinggi, ya bayarnya juga gede. Karena kalau lo mau hitung-hitungan gitu ya, atau iseng aja, ini bisa gak sih kalau orang biasa gitu kan, pengen nginep di hotel gitu, ya emang mahal gitu loh. Cuma tadi gak wajarnya gitu ya, kalau ya begini tadi kan gue udah bilang. Terus yang kedua, coba deh ngomong. Gue penasaran banget asli gitu, ada gak sih yang kejadiannya kayak gini gitu loh. Karena jadi kayak ini gak sih, anak kecil yang kamu jahat, nanti aku aduin mamah lo, atau nanti aku aduin bu guru lo lah. Mengapa lu jadi pada kayak anak kecil gitu, giliran wah tadi aduin ke media baru ngomong gitu kan, baru iya boleh deh, boleh tuh misalnya PCR ulang atau apa gitu kan. Oke, closing dari gue gitu ya, akan terus banyak video atau konten lah atau berita yang kayaknya agak menyudutkan, wah si pihak ini, wah si ini, wah apa segala macem, atau nggak juga kok, ini buktinya nggak kayak gini atau apa. Asli capek tahu, kayak percaya nggak percaya kan jadinya sekarang. Apa iya benar begini? Nggak semuanya begitu. Iya emang benar sih ada yang begitu, tapi kagak semua begitu, ngerti nggak? Saran dari gue, kalau kalian masih bisa survive gitu ya, bener-bener masih ada duit buat makan, inget manusia suku apapun, agama apapun, ya tetap butuh makan gitu kan. Kalau kalian masih punya kerjaan, ya udah lakuin aja deh gitu kan. Karena tadi mengharapkan dapat gaji kan. Kalau kayaknya gajinya nggak cukup sebab adanya keterbatasan gitu kan, harus ganti-ganti shift atau apa segala macem, coba deh cari alternatif income lain. Jadi bisa nutupin yang awalnya gaji lo tuh sekian. Nah karena pandemi ini kan jadi berkurang nih gitu kan. Atau yang ketiga, jika ya sedih mah wajar, sebel, gue pandemi, gue dipecat, gue gak punya kerjaan segala macem, udah deh segera move on, cari gitu apa ya yang bisa gue lakuin yang
mungkin gue bisa jualan di Shopee kali ya, atau apalah gitu kan, atau nawarin jasa apa segala macem gitu loh. Siapa tahu ini tuh titik balik yang awalnya lo tuh cuma staff mungkin yang kayak nungguin, aduh kapan ya tanggal gajian lah, karena ya kayak begini nih keadaannya gitu kan, lo nggak ada income karena udah nggak punya status pekerja lagi. Tahu-tahu lo bikin usaha dan boom, duit lo jadi banyak, kita nggak tahu loh gitu ya. Oke deh semuanya, selalu bahagia, selalu waras, selalu apalagi tuh, menjaga ketenangan batin. Karena ingat, walaupun perut kenyang gitu ya, kalau pikiran lu tuh penuh akan, wah di grup WhatsApp cerita ini ya, ini cerita ini ya, nge-share ini, yang ada lu tambah sakit gitu kan. Pokoknya sekarang mikir aja gimana lo tetap bahagia dan imunnya kuat. Oke, nantikan video berikutnya di channel Sabrina. Dadah.